Bayangin ini, 2018 kerasa kayak kemarin kan, tapi sekarang udah 2025. Waktu itu nggak nungguin siapa-siapa, dia lari, bukan jalan, dan dia nggak peduli kamu siap atau belum, dan 5 tahun ke depan, menuju 2030, bukan waktu buat leha-leha. Ini momen penentuan. Mau kamu jadi bagian dari perubahan atau jadi korban zaman, banyak orang mikir masih aman. Masih bisa santai, hidup ngalir aja. Tapi realitanya, dunia berubah dalam kecepatan yang nggak bisa kamu kontrol. Teknologi, ekonomi, gaya hidup, semuanya melesat. Yang nggak siap bakal tergilas. 5 tahun itu pendek, tapi dampaknya bisa seumur hidup. Ini bukan soal cepet-cepatan, tapi soal siapa yang mulai duluan. Sekarang bukan eranya nunggu momentum. Sekarang eranya siapa yang bisa ciptain momentum buat diri sendiri. Dan kalau kamu pikir kamu bisa nunggu sampai semuanya stabil dulu, kamu salah. Karena stabil itu ilusi. Di dunia hari ini, yang enggak berubah itu justru yang berisiko. Chapter 1, tahun yang terasa dekat tapi penuh tekanan. Tahun-tahun terakhir ini berubah cepet banget. Rasanya baru kemarin kita sibuk adaptasi gara-gara pandemi. Sekarang kita udah dituntut untuk jauh lebih lincah, lebih peka, dan lebih tahan banting. Tahun 2030 itu cuma 5 tahun lagi. Tapi tekanan hidup, tuntutan kerja, dan kebutuhan skill makin naik tiap bulan. Banyak orang baru sadar ketika udah ketinggalan. Ketika semua orang di sekitar mereka udah mulai berlari dan mereka masih berdiri di tempat. Di sisi lain, tekanan ini juga ngebuka peluang besar. Teknologi ngasih akses yang nggak pernah ada sebelumnya. Kamu bisa belajar apapun dari HP, bisa cari uang dari kamar, bisa bangun brand pribadi dari nol. Tapi itu semua cuma bisa dimanfaatkan kalau kamu mulai sekarang. Ini saatnya sadar, kamu hidup di era yang nggak nunggu kamu siap. Kamu harus kejar atau kamu bakal ditinggal. Dunia nggak kasih peringatan kedua. Nggak ada lagi zona nyaman yang bisa kamu andalkan terus. Bahkan profesi yang dulu aman-aman aja, sekarang mulai tergeser. Kamu nggak bisa ngandelin gelar atau pengalaman aja. Kamu harus terus upgrade. Chapter 2, bukan soal pekerjaan, tapi soal peran. Pekerjaan akan terus berubah, tapi peranmu di dunia ini, itu yang harus kamu pilih dan kuasai. Dulu orang kerja di satu tempat 30 tahun, pensiun, lalu selesai. Sekarang, bahkan lulusan kampus favorit bisa kena PHK sebelum masa percobaan selesai. Jangan cuma mikir soal kerja di mana, tapi kamu ini siapa dan kamu bisa ngasih apa. Dunia nggak cuma butuh orang yang bisa eksekusi. Dunia butuh orang yang bisa mikir, bisa adaptasi, bisa ambil keputusan. AI bisa ngerjain banyak hal, tapi dia nggak bisa jadi manusia seutuhnya. Kreativitas, empati, kepemimpinan, itu wilayah kita. Dan itu yang bakal jadi pembeda. Kamu harus punya positioning. Apa hal yang bikin kamu dicari, bukan kamu yang terus cari. Mulai gali passion kamu. Bukan yang cuman bikin senang, tapi yang bisa kamu tekuni jangka panjang dan bisa kasih dampak nyata. Karena sekarang, dunia nyari orang yang relevan, bukan sekadar serba bisa. Kalau kamu belum nemu apa peranmu, coba pikirin. Hal apa yang kalau kamu kerjain bikin lupa waktu? Apa yang sering diminta bantuan sama temen? Dari situ, biasanya ada petunjuk. Chapter 3, lari dalam ekonomi tanpa kepastian. Hidup makin mahal, tapi gaji nggak naik-naik. Harga kebutuhan pokok naik, tagihan makin besar. Sementara penghasilan tetap segitu-segitu aja. Rasanya kayak lari di treadmill, capek, tapi nggak maju-maju. Solusinya bukan kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Bikin penghasilan yang nggak tergantung waktu. Jual skill, bukan jam kerja. Bangun aset, bukan cuma simpan uang. Banyak orang mikir, gua kan kerja kantoran, mana sempat side job. Tapi side job hari ini bisa dimulai dari hal kecil. Nulis artikel berbayar, bantu editing, ngisi survei online, atau jual desain digital. Mau jadi middle class yang bertahan, kamu butuh lebih dari sekadar satu sumber penghasilan. Kamu butuh multiple income stream, dari skill freelance, dari konten, dari investasi. Sekarang ini, penghasilan besar pun belum tentu bikin aman. Banyak orang dengan gaji tetap merasa tertekan, karena biaya hidup yang terus naik. Sementara ada juga yang punya penghasilan digital, yang lebih fleksibel dan berpotensi berkembang. Bukan cuma soal besarannya, tapi soal kestabilan, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi di dunia yang terus berubah. Dan sekarang bukan cuma soal penghasilan tambahan, tapi soal daya tahan mental dan finansial. Kamu nggak tahu kapan ada krisis lagi, tapi kamu bisa siapin bantalan. Dari sekarang, mulai kecil, tapi konsisten. Satu skill, satu project, satu klien. Lama-lama jadi portofolio, lama-lama jadi brand, lama-lama jadi penghasilan rutin. Chapter 4, era baru,
freelancer global, dan digital nomad. Kamu nggak cuma bersaing sama teman seangkatan atau lingkungan terdekat kamu, tapi sama orang Filipina, India, bahkan Eropa Timur. Tapi jangan takut, ini bukan tentang siapa paling pinter, tapi siapa yang paling siap. Bisa bahasa Inggris, punya portofolio, ngerti tools, itu semua kunci buat buka pintu rezeki global. Platform kayak Upwork, Fiverr, LinkedIn, bahkan Twitter, itu medan perang sekarang. Yang punya skill, bisa jual jasa, bisa bikin portofolio, dia yang dapat klien. Kerja dari kamar, klien dari New York, dibayar dolar. Itu bukan mimpi, tapi kenyataan. Yang udah dijalanin banyak orang. Tinggal kamu mau ikutan atau enggak. Kamu bisa mulai dari bikin akun LinkedIn yang proper, bikin portofolio di Notion atau Behance, dan mulai ikut proyek kecil-kecilan. Enggak usah nunggu, bisa semuanya. Mulai dari satu skill, kasih waktu 3 bulan, belajar, praktek, revisi, upload, ulangi. Tiba-tiba kamu udah punya karya dan nilai jual. Dan kalau kamu serius, kamu bisa hidup dari skill itu. Enggak harus jadi bintang, cukup jadi yang konsisten dan terpercaya. Chapter 5, personal branding bukan cuma buat influencer. Di dunia digital, reputasi kamu bukan cuma diomongin, tapi dicari, dicek, dinilai. Profil LinkedIn kamu ibarat CV digital. Postingan di Twitter seperti ruang diskusi terbuka, tempat kamu berbagi ide dan wawasan. Konten kamu adalah bukti nyata siapa kamu. Mau jualan jasa? Orang cek dulu profil kamu. Mau gabung komunitas? Orang lihat kamu siapa. Makin kamu transparan dan konsisten, makin besar peluang datang. Branding bukan cuma soal estetika, tapi soal kejelasan. Kamu dikenal sebagai apa? Kamu dipercaya karena apa? Dan branding itu dibangun, bukan tiba-tiba muncul. Mulai dari sering nulis, sering bagiin proses, sering nyambungin orang lain. Itu semua membentuk persepsi. Jangan remehkan satu postingan kecil tiap hari. Karena di balik itu bisa ada peluang kerja, kolaborasi, atau bahkan jalan hidup baru. Ingat, hari ini orang lebih percaya konten kamu daripada CV kamu. Chapter 6, pendidikan udah nggak sama lagi. Kampus bagus itu keren, tapi sekarang bukan lagi jaminan. Yang jaminan sekarang adalah skill dan hasil nyata. Kalau dulu gelar jadi pintu, sekarang skill lah kuncinya. Kamu bisa dapat skill dari mana aja. YouTube, kelas online, Discord, TikTok, Twitter, bahkan komunitas kecil di Telegram. Yang penting bukan kamu belajar di mana, tapi kamu bisa apa. Output bukan sekadar sertifikat. Bisa bantu orang lain dapat hasil, bisa nyelesain masalah, itu yang dicari. Komunitas belajar hari ini lebih hidup dari ruang kelas. Zoom malam-malam bareng orang nggak dikenal tapi punya mimpi yang sama. Thread Twitter yang ngasih wawasan lebih tajam dari kuliah 2 SKS. Podcast 15 menit yang bisa ubah cara pandang hidup kamu. Pendidikan sekarang bukan fase tapi gaya hidup. Orang yang terus belajar akan terus relevan. Orang yang berhenti akan tergantikan. Sesimpel itu. Dan jangan pikir kamu harus mahal-mahal buat belajar. Banyak ilmu gratis berkualitas asal kamu niat nyari dan punya komitmen. Kamu bisa mulai dari hal kecil. 1 video per hari, 1 thread per malam, 1 praktik per minggu. Jangan tunggu pintar, baru mulai. Mulai dulu, nanti juga pintar. Chapter 7, AI bukan musuh, tapi harus jadi alat. AI itu kayak pisau. Bisa bantu kamu potong lebih cepat, atau malah bikin kamu luka kalau nggak tahu cara pakainya. Hari ini, orang yang pakai AI bisa kerja 3 kali lebih efisien. Dari bikin skrip, bikin konten, cari ide, bahkan riset data. Semua bisa dipercepat. Tapi cuma kalau kamu mau belajar. Kamu bisa pakai AI buat bantu kamu belajar skill baru. Ngeringkas e-book, bantu latihan coding, bikin konten buat sosial media, sampai bantu kamu bikin proposal buat klien. Kalau kamu anggap AI sebagai lawan, kamu bakal ketinggalan. Tapi kalau kamu anggap dia sebagai asisten, kamu bisa lari lebih cepat dari kebanyakan orang. Yang malas belajar bakal tergantikan. Yang cepat adaptasi bakal melesat. Coba cek sekarang, seberapa sering kamu pakai AI tools minggu ini? Kalau jawabannya masih belum, kamu lagi nyanyain peluang emas yang enggak semua generasi dulu punya. Chapter 8, gagal itu biasa, tapi diam itu bahaya. Takut gagal itu manusiawi, tapi diam karena takut gagal, itu yang bahaya. Banyak orang stuck karena nunggu momen yang sempurna, padahal momen itu nggak akan datang. Yang ada adalah kamu mulai, terus gagal, terus benerin. Setiap orang sukses pernah salah langkah, tapi mereka tetap lanjut. Karena laut yang tenang tak pernah melahirkan pelaut yang tangguh. Mulai dulu, salah nggak apa-apa, nggak pede, tetap coba. Yang penting bukan kamu harus sempurna, tapi kamu mau nyoba terus. Diam itu nggak bikin kamu aman, diam bikin kamu nggak kemana-mana.
Dan tahu nggak, kadang kamu nggak perlu 100 langkah ke depan. Cukup satu langkah yang konsisten tiap hari. Satu langkah kecil yang kamu ulang terus-terusan bisa ngalahin orang yang cuma nunggu momen sempurna tapi nggak pernah jalan. Chapter 9, tahun 2030 akan memisahkan yang siap dan yang terlambat. Tahun 2030 bukan akhir dunia, tapi itu titik di mana semua akan berubah besar-besaran. Yang siap naik kelas, yang santai-santai makin tertinggal. Akan banyak profesi yang hilang, tapi juga banyak profesi baru lahir. Masalahnya, profesi baru itu butuh skill baru. Dan kamu harus siap dari sekarang. Nanti banyak orang bakal bilang, andai waktu itu gue mulai. Tapi penyesalan nggak bisa ngebalikin waktu. Sekarang momen kamu buat bangun dasar. Buat mulai, bukan karena udah siap, tapi karena kamu tahu waktu nggak bisa ditunda. Mulai sekarang bisa jadi perbedaan besar. Bukan cuma buat hidup kamu, tapi buat orang-orang yang kamu sayangi. Karena kesiapanmu hari ini bisa jadi benteng mereka di masa depan. Chapter 10, jalan masih panjang, tapi kamu harus mulai sekarang. Nggak ada yang nyuruh kamu jago semua hal, tapi kamu harus mulai dari satu. Mulai dari satu skill, satu platform, satu video, satu klien, satu karya. 5 tahun itu waktu yang cukup buat ngubah hidup kamu total. Tapi cuman kalau kamu mulai sekarang. Konsisten, belajar, salah, benerin. Terus ulangi. Banyak orang mikir mereka harus jadi expert dulu buat mulai. Padahal mulai itu yang bikin kamu jadi expert. Bayangin 5 tahun ke depan kamu udah bisa banggain hasil kerja keras kamu. Bukan cuma portofolio, tapi hidup yang lebih stabil, lebih bebas, dan lebih bermakna. Semua dimulai dari langkah pertama kamu hari ini. Chapter 11, saat dunia dikuasai mesin. Bayangin dunia di mana restoran tanpa kasir, kantor tanpa admin, dan konten kreator tanpa tim. Itu bukan masa depan, itu udah mulai sekarang. AI, robot, dan otomatisasi udah mulai gantiin manusia di banyak sisi. Bukan cuma di pabrik, tapi juga di layar HP kita. Yang bertahan nanti bukan yang paling pintar, tapi yang paling adaptif. Yang tahu cara kerja teknologi dan tahu cara tetap jadi manusia di tengah dunia mesin. Manusia punya empati, kreativitas, intuisi. Gunakan itu, kembangkan itu. Karena itu yang nggak bisa digantikan mesin. Dan satu lagi, manusia yang bisa bekerja bareng mesin bukan bersaing dengannya. Akan punya kekuatan tak tertandingi. Bukan hanya karena efisien, tapi karena dia menggabungkan dua dunia. Nggak semua orang akan sampai ke garis akhir dengan hasil yang sama. Tapi semua orang dikasih waktu yang sama, 5 tahun menuju 2030. Yang bikin beda, siapa yang mulai duluan, siapa yang konsisten, dan siapa yang terus belajar. Kamu punya waktu, tapi kamu juga punya pilihan. Mau tunggu atau mulai sekarang, karena waktumu tinggal 5 tahun lagi. Tapi 5 tahun itu cukup kalau kamu mulai hari ini. Jangan simpan sendiri insight ini. Bagikan ke orang yang kamu rasa perlu dengar ini, karena satu video yang kamu sebar bisa jadi awal perubahan buat mereka. Dan kalau kamu ingin terus dapat insight kayak gini, ikuti terus channel ini. Karena di sini kita bakal bahas banyak hal lain yang bisa bantu kamu makin siap hadapi masa depan. Oh iya, kalau kamu punya pandangan atau pengalaman soal ini, tulis di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kamu bisa jadi inspirasi buat yang lain.